Shalom, mari kita berdoa sebelum kita merenungkan firman Tuhan. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saat ini Bapa, kami sudah berkumpul untuk memuji, memuliakan nama-Mu Tuhan. Walaupun kami berkumpul melalui jaringan Google Meet Tuhan, kami berkumpul dalam online Tuhan, tetapi kami percaya Tuhan, tangan-Mu sanggup menjamah kami, pribadi lepas pribadi, dimanapun kami berada Tuhan. Terima kasih Bapa. Saat ini sebentar kami akan merenungkan firman Tuhan. Engkau urapi hamba-Mu yang akan menyampaikannya Tuhan. Engkau pakai lidah dan bibirnya Tuhan, biar kami dapat mengerti akan firman-Mu Bapa. Terima kasih, kami serahkan ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya nanti hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Ya, shalom Bapak Ibu. Puji Tuhan. Shalom. Dari Jakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, ya, kita bisa berkumpul, tidak terbatas ruang dan waktu, ya. Kita semua dapat berkumpul di pagi hari ini, kita memuji, memuliakan nama Tuhan. Bahkan saat ini kita mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan di pagi hari ini saya beri sebuah judul, hidup ini adalah kesempatan. Seperti lagu yang barusan tadi kita nyanyikan adalah hidup ini adalah kesempatan, saudara. Ya. Dari kesaksian demi kesaksian yang saya dengarkan tadi, ada yang terkena COVID-19, ada yang sakit seperti saat ini Ibu Anita juga sedang sakit. Saya berterima kasih buat Bapak Ibu Saudara yang sudah mendoakan istri saya, Bu Anita, sehingga saat ini sedang pemulihan. Jadi mohon bantuan doa terus supaya HB-nya naik, karena HB-nya sempat turun 7,5. Kalau biasanya HB-nya perempuan itu sekitar 12 ya. Ini 7,5, jadi jauh. Saya puji Tuhan, ada hamba-hamba Tuhan juga yang membantu sehingga proses pemulihan ini segera dapat terjadi ya, sehingga Bu Anita dapat tetap sehat. Hidup ini adalah kesempatan Bapak Ibu. Jadi mumpung kita masih diberi kekuatan oleh Tuhan, seperti lagu tadi, semuanya ini terbatas. Hidup kita juga ada batasnya. Oleh karena itu kita harus menggunakan kesempatan yang Tuhan berikan ini dengan sebaik-baiknya. Oleh karena itu kita harus memakai hidup kita. Kita buka Alkitab kita, Pengkhotbah pasal 1 ayat 2. Ya, saya akan bacakan pelan-pelan. Kesia-siaan belaka, kata pengkhotbah, kesia-siaan belaka, segala sesuatu adalah sia-sia. Jadi pengkhotbah ini ditulis oleh Raja Salomo. Ya. Saat Raja Salomo menulis ini, usianya sudah lanjut Bapak Ibu. Jadi bukan di waktu dia diurapi menjadi raja, itu masih muda. Dia menulis kitab ini saat usianya sudah tua. Jadi beliau, Raja Salomo ini bereksperimen dengan hidupnya. Jadi hidupnya itu dibuat eksperimen Bapak Ibu. Jadi di tulisannya ini dia merasa, ini Raja Salomo ya. Salomo itu merasa bahwa selama Salomo hidup itu sia-sia. Nah, dia merasa sia-sia. Bahkan di ayat selanjutnya dia menulis begini, apakah gunanya manusia berusaha dengan jerih payah di bawah matahari? Jadi tidak ada gunanya kita berjerih payah di bawah matahari. Percuma, dia bilang gitu. Jadi dia ini menganggap hidupnya itu sia-sia, gak ada gunanya. Itu adalah pernyataan dari Raja Salomo.
Keturunan yang satu pergi dan keturunan yang lain datang, tetapi bumi tetap ada. Nah, itu pernyataan Salomo. Jadi kita itu berputar seperti itu. Jadi yang lain datang, yang lain pergi, yang lain datang. Keturunan satu pergi, keturunan yang lain muncul. Akan seperti itu terus dan menerus. Matahari terbit, matahari terbenam, lalu terburu-buru menuju tempat ia terbit kembali. Jadi berputar terus dan berputar terus. Sampai akhirnya dia membuat satu kesimpulan. Segala sesuatu menjemuhkan sehingga tak terkatakan oleh manusia, mata tidak kenyang melihat dan telinga tidak puas untuk mendengar. Itu kesimpulan dari Raja Salomo. Kalau kita lihat dari Salomo, saudara, kurang apa sih Salomo sebetulnya hidup ini, ya? Banyak sesuatu yang bisa dikerjakan oleh Raja Salomo. Kalau kita lihat saat Raja Salomo pertama kali dia diurapi menjadi raja, perkara-perkara besar bisa dia lakukan. Dia bisa membangun apa? Bait suci dia bangun, ya. Bahkan dia bangun lagi hutan Lebanon, dia bangun. Dia seorang yang diurapi Allah. Tapi kenapa kok dia merasa hidupnya ini sia-sia? Karena apa? Dia tidak mempunyai tujuan hidup. Apa sih tujuan hidupnya Raja Salomo? Di akhir hayatnya dia gak ada tujuan hidup. Karena dia merasa apa? Jadi raja sudah, kaya sudah, istri banyak sudah. Istrinya Raja Salomo cuma 1.000, saudara. Ya, jadi apapun dia sudah punya. Jadi dia merasa hidupnya dia itu sia-sia karena tidak ada tujuan hidup. Dia nggak punya tujuan hidup. Kalau saudara setelah ibadah ini kita pelajari pasal yang kedua, semuanya sudah dikerjakan oleh Raja Salomo. Kekayaannya dia melebihi semua yang ada di muka bumi ini, dan tidak pernah ada orang seperti Raja Salomo itu. Jadi berkat-berkat Raja Salomo itu berkat-berkat yang luar biasa, saudara. Berkat-berkat yang Tuhan limpahkan. Tetapi Raja Salomo tidak merasa itu berkat yang Tuhan berikan. Dia menganggap hidupnya itu menjadi sia-sia. Untuk itu, saudara, kita jangan sampai pernah menganggap hidup kita ini adalah sia-sia. Walaupun kita adalah seorang tunanetra, kita berkebutuhan khusus, saudara, kita jangan pernah menganggap hidup kita ini adalah sebuah kesia-siaan belaka. Agar hidup kita tidak sia-sia, kita harus menggunakan hidup ini dengan sebaik-baiknya. Karena hidup ini adalah kesempatan. Kita pakai hidup kita pakai kesempatan yang Tuhan beri atas kita saat ini. Kita pakai kesempatan yang Tuhan izinkan buat kita saat ini. Karena kita hidup gak lama, paling banter 90 tahun, saudara. Itu sudah mentok, sudah gak bisa ngapa-ngapain. 90 tahun kita sudah gak bisa pelayanan. 90 tahun mungkin kita sudah tidak bisa mendengar lagi. 90 tahun kita tidak bisa kemana-mana untuk menjangkau jiwa-jiwa. Nah, di saat kita masih mampu saat ini, kita masih bisa melayani Tuhan, mari kita layani Tuhan. Apapun yang kita alami, kita tetap melayani Tuhan. Ya, kita harus mempergunakan kesempatan kita saat ini. Yang pertama, hidup ini untuk mengenal Tuhan. Hidup ini untuk mengenal Tuhan. Itu yang harus kita pergunakan hidup kita ini. Kita harus mengenal siapa sih Tuhan kita, siapa Yesus Kristus Tuhan. Apa yang diperbuat Tuhan atas hidup kita. Apa tujuan kita bersama Tuhan. Itu yang harus kita tahu. Kita harus mengenal Tuhan.
Kita buka kitab Hosea pasal 6 ayat 3. Marilah kita mengenal dan berusaha dengan sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Ia pasti muncul seperti fajar. Ia akan datang kepada kita seperti hujan pada akhir musim yang mengairi bumi. Jadi Tuhan, saat kita mengenal Tuhan, Tuhan pasti datang kepada kita. Ya, kalau kita mengenal Tuhan, kita berusaha untuk mengenal Tuhan, Tuhan pasti datang kepada kita. Tuhan pasti menunjukkan kebesarannya atas hidup kita. Kalau kita mengenal Tuhan dan kita berusaha dengan sungguh-sungguh, Ia pasti muncul, Dia pasti datang. Kita pasti tahu, oh ternyata Tuhan Yesus itu adalah Tuhan yang luar biasa. Tuhan Yesus adalah Tuhan yang selalu memberkati kita. Tuhan Yesus itu Allah yang benar-benar ajaib. Kita pasti mengenal, bukan kita mengenal katanya, ya. Saya dengar kesaksian orang, katanya orang begitu, katanya orang begini, bahwa Tuhan itu begini, Tuhan itu begitu. Tetapi saat kita mengenal Tuhan secara pribadi, kita akan mengalami sendiri. Ya, kita mengalami pengalaman yang luar biasa bersama Tuhan kalau kita mengenal Tuhan dengan benar. Untuk itu saudara, ayo kita pergunakan kesempatan kita untuk mengenal Tuhan. Tuhan akan muncul seperti fajar. Kalau pagi hari, kalau kita malam hari ya saudara, itu pasti menantikan datangnya pagi. Seperti itulah Tuhan. Di saat kita di dalam kegelapan, Tuhan pasti datang seperti terbitnya matahari. Kalau kita mengenal Tuhan lebih lagi dan lebih lagi, Tuhan juga akan memperhatikan kita lebih dan lebih lagi. Filipi pasal 3 ayat 8. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena Dialah aku melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus. Ini adalah pernyataan dari Paulus, saudara. Paulus, siapa yang gak tahu Paulus ya? Paulus adalah orang yang terkenal di zamannya. Paulus adalah termasuk pemuka dari orang-orang Farisi. Ya, dia kurang apa Paulus ya? Dia orang yang berprestasi. Dia berprestasi Paulus. Saking tenarnya, dia memiliki apa? Cita-cita untuk memburu orang-orang percaya. Nah, di saat itulah dia dipanggil Tuhan, dia dipakai Tuhan untuk berbalik. Dan saat dia mengenal Tuhan, dia tinggalkan semuanya. Dia tinggalkan jabatannya, dia tinggalkan ketenarannya. Untuk siapa? Untuk Tuhan Yesus Kristus. Jadi dia menganggap semuanya itu adalah sia-sia. Jabatannya sebagai imam besar itu adalah sia-sia. Jadi dia tinggalkan demi nama Yesus Tuhan yang berkuasa. Itu. Jadi saat kita mengenal Tuhan, apapun yang kita miliki itu adalah menjadi sia-sia karena Tuhan yang terutama. Di saat kita mengutamakan Tuhan, maka Tuhan yang akan memperhatikan kita. Percuma saat kita memiliki harta, Bapak Ibu. Saat kita banyak uang, taruhlah seperti itu. Tapi kita tidak mengenal Tuhan. Kita bisa mempergunakan harta kita dengan semau-maunya kita. Kita beli narkoba, kita beli barang-barang yang lain yang tidak berguna. Tetapi di saat kita mengenal Tuhan, kita bisa memakai
uang kita, kita bisa memakai harta kita untuk melayani Tuhan. Kita bisa berinvestasi di dalam kerajaan surga. Harta yang di bumi itu bisa hilang, bisa dimakan rayap, bisa dimakan ngengat. Tetapi harta di dalam kerajaan surga itu abadi. Dan itu yang Tuhan mau. Kita mau menggunakan waktu kita untuk melayani Tuhan. Kita menggunakan harta kita untuk melayani Tuhan. Kalau kita mengenal Tuhan, maka Tuhan yang akan datang seperti matahari yang terbit. Yang kedua, hidup mencari Tuhan. Tidak cukup mengenal, bahkan kita harus mencari Tuhan. Kita harus mendapatkan Tuhan. Di mana Tuhan itu ada, di situ kita pun ada. Nah, cara untuk mengenal Tuhan adalah dari firman. Dan cara untuk mencari Tuhan adalah dengan doa. Jadi ini berkaitan. Jadi yang pertama, kita mengenal Tuhan dengan mendengarkan firman Tuhan. Kita membaca Alkitab. Sekarang banyak Alkitab audio ya Bapak Ibu. Seperti saat ini ada hamba Tuhan yang mau menyalurkan Alkitab audio kepada tunanetra. Ini kemarin saya dapat kiriman 40 ya. 40 lagi Alkitab audio. Ini sudah dipesan sama Mas Budi ya untuk Kediri. Dipesan juga Pak Heri untuk Klaten. Dipesan juga sama teman-teman yang ada di Surabaya. Nah, itu kita pakai. Alat media itu kita pakai untuk apa? Mengenal Tuhan. Nah, kita nggak cukup mengenal Tuhan dari kita mendengar firman Tuhan, tetapi kita harus mencari Tuhan. Bagaimana kita harus mencari Tuhan? Kita berdoa. Kita dengan doa kita bisa mencari Tuhan. Kita mencari wajah Tuhan. Kita datang di kamar, kita ambil saat teduh, kita datang kepada Tuhan, kita mencari hadirat Allah di situ. Cari posisi seenak-enaknya, senyaman mungkin kita untuk datang di hadirat Tuhan. Kita memuji, kita menyembah Tuhan. Ada 3 kunci, saudara, untuk kita mencari Tuhan, yaitu firman, pujian, dan doa. Di saat kita melakukan itu, kita mendengar firman Tuhan, kita memuji Tuhan, dan kita berdoa kepada Tuhan, maka Tuhan akan datang. Tuhan akan menjamah saudara, dan Tuhan akan memberkati saudara. Apapun pergumulan saudara, Bapak Ibu yang semua yang ada di tempat ini, Bapak Ibu yang hadir dalam persekutuan ini, saya percaya Tuhan pasti memberkati apapun itu pergumulan kita. Kita buka Alkitab kita, Amos pasal 5 ayat 4. Sebab beginilah firman Tuhan kepada kaum Israel, carilah aku, maka kamu akan hidup. Kita harus mencari Tuhan supaya kita hidup. Supaya hidup kita diberkati oleh Tuhan. Kita harus mencari Tuhan. Kita harus mencari wajah Tuhan. Kita harus mencari. Di saat kita mencari Tuhan, Tuhan yang akan mendapatkan kita. Tuhan yang akan bekerja di setiap hidup kita, pergumulan kita. Saya percaya Bapak Ibu, semua kita di tempat ini ada pergumulan. Baik saya, Mas Ranto, Bu Feli, Pak Prapto, Pak Hendro, Pak Heri, semuanya, Pak Yohanes, Mas Budi, dan semua yang hadir di tempat ini, itu kita pasti ada pergumulan. Tetapi kalau kita mencari Tuhan, pergumulan kita itu menjadi pergumulan yang ringan. Karena apa? Karena Tuhan yang turut bekerja di setiap pergumulan kita. Yang ketiga, melakukan kehendak Tuhan. Nah, saya sering saya menyampaikan firman Tuhan di dalam persekutuan doa kasih karunia,
dan di mana saja saya bisa menyampaikan firman Tuhan, saya selalu tekankan ini. Saat kita mendengarkan firman, jangan cuman mendengarkan firman saja. Jangan cuman menjadi umat-umat Tuhan, umat-umat pendengar firman Tuhan. Tetapi kita menjadi umat-umat Tuhan, umat-umat pelaku-pelaku kebenaran firman Tuhan. Jadi kita menjadi pelaku-pelaku akan firman itu. Ya, jangan cuma mendengar saja. Kita harus menjadi pelaku-pelaku akan kebenaran firman Tuhan. Kalau kita melakukan kehendak Tuhan, jalan-jalan kita menjadi ringan, saudara. Kita buka Yohanes pasal 4 ayat 34. Kata Yesus kepada mereka, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Nah, itu jadi kita harus melakukan kehendak Tuhan. Jadi yang pertama tadi mengenal Tuhan, mencari Tuhan, dan sekarang kita harus melakukan kehendak Tuhan. Kita harus tahu tujuan Tuhan atas hidup kita ini apa. Ya. Kita harus tahu. Dari awal tadi saya sudah tekankan bahwa kita harus tahu, kita harus mengerti tujuan hidup kita. Saya beri contoh Bapak Ibu. Semuanya itu diciptakan Tuhan, ada maksudnya, ada rencananya. Tuhan menciptakan Gunawan ini untuk apa? Tuhan menciptakan Mas Ranto itu untuk apa? Tuhan menciptakan Pak Ari itu untuk apa? Semua yang diciptakan Tuhan itu ada tujuannya. Kita harus mengerti tujuan Tuhan itu apa. Saya beri contoh. Musa itu misinya membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, ya. Bapak Ibu kalau membaca kitab Keluaran, itu Musa membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Karena apa? Karena bangsa Mesir waktu itu mengalami perbudakan dan bangsa Israel berdoa kepada Tuhan dan Tuhan mendengar dan menjawab doa mereka melalui Musa. Tuh. Jadi Musa memiliki tujuannya membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Yang kedua, Yosua tujuannya apa? Membawa bangsa Israel masuk ke tanah Kanaan. Setelah Musa meninggal, Musa tidak ada lagi di bangsa Israel, dilanjutkan oleh Yosua bin Nun. Dia yang membawa bangsa Israel memasuki tanah Kanaan. Ya. Ini contoh yang kedua. Yang ketiga adalah Tuhan Yesus Kristus sendiri. Nah, misinya apa? Misinya Tuhan Yesus lahir, Tuhan Yesus mati, Tuhan Yesus naik ke surga. Itu misinya adalah menebus kita dari dosa dan mempersiapkan tempat di dalam kerajaan surga untuk kita, umat-umat yang percaya, umat-umat yang mengakui bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat bagi kita. Karena kita dulu jatuh ke dalam dosa dan misinya Tuhan adalah menebus dosa-dosa kita. Tuhan menyelamatkan kita. Ini adalah misi dari Tuhan Yesus. Nah, ayat penutup kesimpulan kita pada pagi hari ini, pada siang hari ini adalah Filipi pasal 3 ayat 13 sampai 14. Saya bacakan. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan,
Aku melakukan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Jadi kita tinggalkan masa lalu kita. Kita tinggalkan masa lalu kita. Dan kita melihat ke depan, melihat visinya Tuhan atas hidup kita. Ya, kita melihat visi yang Tuhan taruh atas hidup kita. 14. Dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Jadi kita harus berpacu dengan waktu. Kita harus berlari-lari untuk menuju dalam panggilan surgawi yang Tuhan Yesus sudah sediakan bagi kita. Kita berpacu dengan waktu. Saat bulan Juli kemarin Bapak Ibu, ngeri ya. Di kota Malang ini, kota Malang, belum Jakarta ya. Belum di kota-kota besar lainnya. Setiap saya jalan di jalan besar gitu, pasti ketemu ambulan. Belok gang lagi, ketemu ambulan lagi. Belok gang lagi, ketemu ambulans lagi. Jadi setiap saya jalan kemana sama istri, saya kan sama istri naik motor ya. Jalan kemana, ketemu ambulan. Terus kita belok lagi ke tempat lain, ketemu ambulan. Jadi kita di bulan Juli itu di Malang ini sehari itu bisa 4-5 kali ketemu ambulans. Jadi itu hasil perenungan saya bahwa hidup manusia itu adalah singkat. Kita nggak tahu kapan Tuhan panggil. Oleh karena itu kita harus berlari-lari menuju panggilan surgawi. Kita harus menuju ke visi Tuhan yang Tuhan sudah taruh atas hidup kita. Kita harus benar-benar paham bahwa kita harus tahu ini loh visi yang Tuhan berikan atas hidup kita. Demikian firman Tuhan. Mari kita akhiri dan kita berdoa. Bapa kami yang di dalam kerajaan surga, yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya Tuhan, kami umat-umat Tuhan, para tunanetra Tuhan, kami tahu, kami mengenal visi-Mu Tuhan saat ini. Terima kasih Tuhan, kami percaya Engkau Allah yang memberkati kami. Engkau Allah yang senantiasa ada bersama-sama dengan kami. Kami serahkan Tuhan kehidupan kami yang akan datang selalu dalam bimbingan-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, kami alaskan doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.